Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um, Pertama-tama, nama saya Rizky Mario Ramansyah. Saya di sini ingin menjelaskan artikel tentang dampak perekonomian dunia terhadap genosida di Palestina, di mana gerakan dampak perekonomian terhadap genosida di Palestina. Konflik yang keperpanjangan antara Palestina dan Israel dan Palestina telah terjadi menjadi sorotan dunia selama 10 tahun. Namun dalam beberapa dekade terakhir, eskalasi kekerasan yang mengarah pada apa yang disebut banyak pihak sebagai genosida terhadap rakyat Palestina semakin mengkhawatirkan, di mana kekerasan fisik dan politik yang mencolok yang menjadi krisis kemanusiaan di Palestina. Ada beberapa peran ekonomi global dalam konflik genosida Palestina, yaitu perekonomian global yang tidak hanya mempengaruhi pada pasar dan investasi, tetapi juga peran dalam menopang dan menekan dinamika konflik di berbagai belahan dunia, termasuk Palestina. Ada beberapa aspek ekonomi global yang menjadi dampak dalam genosida Palestina, yaitu dukungan ekonomi dan militer negara besar, di mana negara besar seperti Amerika Serikat dan negara-negara lain rutin memberikan bantuan ekonomi dan militer kepada Israel untuk melakukan genosida terhadap Palestina. Dana miliaran dolar tiap tahun digunakan untuk memperkuat militer Israel. Yang kedua yaitu industri senjata perdagangan global, di mana industri pertahanan global merupakan bisnis bernilai triliunan dolar. Perusahaan-perusahaan senjata yang memasok Israel bertujuan untuk menjual persenjataan yang digunakan untuk konflik dalam pasar global, serta keuntungan ekonomi dari ekspor senjata. Seringkali mengabaikan etika penggunaan akhir dari produk tersebut. Yang ketiga yaitu blokade ekonomi terhadap Palestina. Blokade ekonomi yang diterapkan terhadap jalur Gaza, baik oleh Israel maupun didukung diam-diam oleh beberapa pihak internasional, telah melumpuhkan ekonomi lokal Palestina, yang dimana terjadi krisis kemanusiaan, kelaparan, pengangguran, dan kemiskinan ekstrim di Palestina. Lembaga internasional seperti IMF, Bank Dunia belum mampu memberikan solusi struktural bagi yang adil bagi Palestina. Yang keempat, yaitu boikot dan investasi dan sanksi atau DBS. Sebagai respon terhadap krisis yang terjadi di Palestina, gerakan DBS muncul sebagai upaya ekonomi global untuk memulihkan ekonomi Palestina. Untuk ketika perusahaan atau institusi internasional menarik investasi untuk kontrak kerjasama. Ketimpangan ketimpangan ekonomi dan ketidakadilan struktural, salah satu dampak besar dari sistem ekonomi global terhadap genosida Palestina adalah ketimpangan struktural Palestina berada dalam posisi ekonomi yang lemah tanpa kontrol atas perdagangan ekspor dan impor atau sumber daya alamnya sendiri. Ditambah dengan blokade dan kontrol militer membuat ekonomi Palestina tidak berdaya dalam rakyat yang hidup dalam keterbatasan terus-menerus. Dari sisi Israel dapat mendapatkan keuntungan dari hubungan dagang yang kuat dari negara-negara kaya untuk memasok persenjataan untuk melakukan genosida Israel. Ada beberapa opini, yaitu ada tiga opini jurnal akademik. Dalam opini jurnal akademik, membahas keterkaitan antara dinamika perekonomian global yang keberlangsungan kekerasan sistem yang mengarah pada genosida yang terhadap rakyat Palestina. Dengan pendekatan ekonomi politik internasional, artikel ini mendefinisikan peran negara donor industri militer global serta struktur ketimpangan ekonomi yang menopang praktik
kolonialisme dan pelanggaran HAM di wilayah, wilayah Palestina. Yang kedua yaitu opini media. Beberapa media banyak yang melakukan peliputan genosida Palestina yang dilakukan oleh Israel, yaitu kita tidak bisa terus berbicara tentang perdamaian sambil membiayai perang. Genosida ini sudah berlangsung di Palestina bertahun-tahun, bah, tetapi juga hasil dan sistem ekonomi yang global yang timpang dan bias. Ketika triliunan dolar mengalir ke industri senjata dan miliaran ya pasian anggaran untuk militer Israel. Diam-diam turut membiayai penghancuran dan kehidupan manusia Palestina di sana. Militer Israel diam-diam melakukan genosida terhadap rakyat-rakyat Palestina. Kita butuh kesadaran global. Kita harus mendukung genosida-genosida. Kita harus menolak genosida yang harus memerdekakan Palestina. Yaitu selanjutnya opini edukasi. Opini edukasi adalah menjelaskan bagaimana ekonomi global mempengaruhi konflik di Palestina. Yang kedua, mengidentifikasi aktor ekonomi yang terlibat. Mendorong kesadaran kritis terhadap pilihan ekonomi individu atau kolektif. Kesimpulannya, genosida di Palestina bukan hanya akibat dari konflik dan militer, politik dan militer, tetapi juga cermin ketidakadilan ekonomi global. Dukungan ekonomi dan militer terhadap Israel dari beberapa negara dalam perdagangan senjata nasional, blokade terhadap pangan, kesehatan, dan yang lain-lain kepada Palestina, serta ketimpangan sistem ekonomi dunia mempengaruhi penderitaan rakyat Palestina, yaitu kelaparan, kemiskinan, di mana susah untuk mencari kesehatan, membuat juga intrusi, menghancur struktur-struktur infrastruktur di negara Palestina. Lebih adil dan tetapi Indonesia sistem ekonomi juga akan adil dan berorientasi pada keamanan, kepada berotoritas kepada manusia. Jadi kita harus mendukung kemerdekaan Palestina. Kita harus hentikan genosida kepada Palestina. Kita lawan Israel dengan memboikot-boikot produk-produk Israel yang memberikan dana miliaran maupun dolar untuk melakukan genosida terhadap Palestina. Sekian dari artikel saya. Terima kasih. Semoga artikel ini bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.